Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada suara anak-anak di bawah, suara santri. Selamat datang putri-putri ayah dari Cugenang, Cianjur. Sehat semua insyaallah, amin. Pada jadi istri semua nanti. Iya, nikah semua. Punya anak selosin. Iya, tiap orang selosin, amin. Harus kampanye dua hal memang. Kita harus kampanye dua hal. Satu, kampanye nikah. Kampanye nikah. Jadi jangan sampai ada anak muda yang gak mau nikah. Ini udah mulai nih jadi penyakit, gak mau nikah. Yang kedua, kampanye punya anak banyak. Kalau enggak pesantren kosong. Nggak ada estafetnya. Baik, lanjut ya. Kita silakan dibuka surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas kemarin sudah ayat 16. Ada yang punya pengalaman kemarin? Ada. Apa pengalamannya? Beras ketan. Hah? Beras ketan. Beras ketan? Apaan tuh? Beras ketan dicampur sama beras. Beras ketan dicampur sama beras? Nggak paham. Ustaz bilang kan gini. Kalau pulang pasti dapat ujian. Kalau pulang pasti dapat ujian. Terus? Jadi beda-beda orang. Nah, kalau saya paginya, saya kan lagi mau bikin itu, saya jualan duren Betawi. Jualan duren. Terus Kinca duren. terus udah gitu. Oh, nyiapin ketan terus kecampur sama beras. Sama suami sama saya mau masak. Ya, beras ketan saya mana? Kan saya beli. Tapi ingat dong. Iya, ada Ghafur, ada Rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Ayat berapa itu? 17 surah Al-Qasas. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Ini doanya Nabi siapa? Doa Nabi Musa. Apa itu artinya? Ayo baca bareng-bareng.
Ini secara kosakata termasuk jarang dipakai. Struktur cara berdoanya. Struktur cara berdoanya ini dengan menyebut dulu segala nikmat dari Allah. Dan kemudian permintaan maafnya Nabi Allah Musa, permintaan ampunnya Nabi Allah Musa kepada Allah sebab udah ngebela orang yang bersalah. Kita dari episode kemarinan sudah belajar kan cara menerapkan satu doa kepada kehidupan sehari-hari. Terakhir banget yang kemarin kan, udah ada yang hafal doanya? Qala Rabbi apa? Inni walamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim. Doa boleh plek pakai ayat yang bersangkutan, bahkan saat ayat itu bukan beredaksi doa. Silakan ditulis. Doa boleh plek. Ya tulisnya begitu. Doa boleh plek gitu ya. Ngikutin ayat itu meskipun tidak beredaksi doa. Titik. Hanya mengandalkan misalnya sebagian dari kosakata. Dengan membawa sebagian dari kosa kata. Titik. Jangan lupa tulis. Jangan lupa. Sudah? Jangan lupa pilih Yusuf Mansur. Tulislah. Lah, tulis dulu. Nggak redo amat sih. Amin. Coba baca dari awal. Ikutin ayat itu meskipun tidak beredaksi doa. Hanya mengandalkan misalnya sebagian dari kosakata. Oke. Jangan lupa pilih maksud. Doa boleh plek gitu kan ya, ngikutin ayat itu meskipun redaksinya bukan beredaksi doa. Dengan apa misalkan? Dengan menggunakan irisan dari kosakata ayat itu. Titik kan tadi itu? Udah titik kan? Dibawanya, ayo. Dibawanya
dengan afi. Afi i. Apa tuh afi? Ada yang tahu? Afirmasi, visualisasi, imajinasi. Jadi dibawa nih si ayat gitu ya menjadi doa begitu, dengan memperhatikan irisan dari kosakata ayat tersebut. Meskipun ayat tersebut tidak beredaksi doa. Caranya adalah dengan menggunakan atau membawa ayat itu kepada afirmasi, visualisasi, imajinasi. Titik. Apalagi kalau Yusuf Mansur beneran maju, tambah harus dipilih. Apalagi jika memang ayat itu berisikan memang doa. Apalagi jika ayat itu memang berisikan doa. Dalam kurung ya, boleh diganti, boleh tidak. Maksudnya boleh diganti, boleh tidak tuh gimana? Boleh diganti itu berarti kita mengubah redaksi tanpa bermaksud mengubah kosakata Quran. Khususnya buat yang memang bisa dan mengerti bahasa Arab. Tapi bukan mengubah Quran ya, dia memakai uslubnya Quran, tata bahasa Quran, struktur frasa, gramatika, nahu sorof, ya, balaghahnya Quran, lalu dia ubah. Contohnya misalkan ayat inilah misalkan. Ayat ini kan domirnya masih aku, saya, ya kan? Coba perhatikan ayat 18, ayat 17. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Nah kemudian karena ceritanya adalah satu kantor, jadi misalkan ada kantor mendapati proyek fiktif, misal ini kan kasusnya Musa. Ini yang ngeblank pasti bukan murid yang berbakti sama guru. Yang ngeblank pasti bukan murid yang dengerin guru. Kalau ngeblank memandang gurunya kayak orang blow on gitu, melongo gitu. Kenapa saya berani bilang begitu? Kan saya udah suruh dari awal jelajahi surah Al-Qasas. Jadi ketika mengaji ada bayangan, oh ini pedes nih omongan. Tapi kalau dari mukanya sih, muka emang kagak ngerti beneran. Jemakan bukan gitu kan. Ustadz begitu, ya begitu. Perintahnya kan jelas dari mulai awal kita bicara surah Al-Qasas kan. Kalau perlu apalin, kemudian baca terjemahnya, berulang dan berulang. Terus jangan ngobrol.
Udah duduk di belakang ngobrol, nggak denger juga. Ayo jangan ngobrol. Udah duduk di belakang ngobrol. Pisahin dulu duduknya. Iya, pisah dulu duduknya. Satu geser. Harus geser, kalau enggak refleks ngobrol lagi. Nggak dipenting. Izin Allah Subhanahu wa taala gitu ya, kita belajar nih. Ini materi sebenarnya materi ulumul Quran. Dan materi ini ada di S2. Jauh banget, tinggi betul. Cuman diturunin menjadi bahasa sehari-hari. Kalau kita lihat ayat ini kan kisah tentang Nabi Musa. Nah, sebagai murid yang ngikutin dari awal, walaupun tidak hadir, dia ngikutin lewat kemudian Instagramnya istri saya misalnya dengan izin Allah, dia jadi mengerti, oh ini memang ini doa Nabi Musa. Musa mukul orang, kan gitu. Ternyata yang dia pukul yang kagak salah. Justru yang dibelain itu yang salah. Hikmahnya udah kita pelajarin tuh. Udah kita pelajarin tuh. Tentu saya tidak akan mengulang lagi. Walaupun sebagian mungkin masih ada yang baru-baru. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Ketika kemudian yang dibela mau digebukin lagi, ngadu lagi sama Nabi Musa, kira-kira begitu. Terus kali ini Nabi Musa nggak mau. Muncullah doa ini. Qala Rabbi bima an'amta alayya falan akuna wahiran lil mujrimin. Oh enggak, aku nggak mau bela orang yang salah gitu. Walaupun satu suku, satu pohon, satu keluarga, satu lembaga, satu yayasan, satu pondok, satu kampung, satu kota. Nah, menariknya adalah buat siapapun yang mengaji Quran adalah, ayo bumikan Quran itu. Kan begitu. Jangan cuma ngaji doang nih, tapi nggak kepake. Kemarin kayaknya gemes banget pengen ngomong dah gitu kan, pengen minta gitu. Terus kita ingat, ada doa Nabi Musa. Pakai doa itu. Apa bunyinya? Masih ingat? Cakep. Yang begitu kan bikin guru seneng tuh. Alhamdulillah. Berarti belajarnya kepake. Kayaknya udah tinggal datang doang ngomong dapat gitu. Tapi jangan begitu. Kita belajar nih dari doa Nabi Musa. Enggak ada. Terus kita belajar lagi kemarin gitu kan, tentang Ghafur, tentang Rahim. Nah, hari ini kita belajar memakai uslub Quran di keseharian. Tadi kisahnya kan kisah Nabi Musa. Nah, apakah kemudian Quran merupakan kitab cerita gitu kan, kitab kisah yang menceritakan orang-orang terdahulu, mengisahkan orang-orang terdahulu? Iya, betul. Tapi Quran juga kitab hikmah yang betul-betul kepake. Muncullah misalkan cerita kekiniannya, kantor kita butuh duit banget. Terjadilah sama PAM. Sini ada Nova. PAM ditawarin nih duit, bukan main. Kita lagi goyang, butuh duit. Pokoknya tawaran tuh luar biasa, bukan jumlahnya miliar, tapi triliun. Sampai sisi itu, Bu Ayu the best, Ahfaz the best, teman-teman direksi PAM top. Buat apa nerima kalau kemudian bahaya? Buat apa ngambil kalau emang masalah?
Andai dengan izin Allah dulu mereka terima, maka saya termasuk barisan orang-orang yang masuk hari ini. Kasus asuransi yang tidak perlu saya ceritakan namanya apa, pasti sebagian sudah paham karena akrab dengan gadget kan. Rontok tuh, banyak perusahaan-perusahaan aset manajemen kemudian masuk semua tuh, bos-bosnya masuk udah. Dan kalau udah masuk serenceng masuk sampai ke ultimate shareholder. Segitu menjadi strong tanpa doa Quran. Emang Bu Ayu top hatinya, bagus hatinya, top pikirannya, bagus pikirannya, lempeng punya, jadi ada bimbingan dari Allah. Nggak kebayang sama saya kalau kemudian memakai doa ini, terus ngetrek, pakai lagi ayat 18 nih. 18 keren itu. Terus sampai 19, 20, 21, kemudian 22. Walamma tawajjah. Nah, nggak keburu kalau sekarang. Kalau sekarang nih baru ngimplong begini, ganggu pengajian. Kalau sekarang nih Anda semua ikut ngaji baru ngimplong, apa sih 18? Hilang. Apa yang nanti saya sampaikan hilang. Mestinya ini sudah kemarin-kemarin. Wong sudah berabu-rabu kok. Udah berapa rabu ini? Seingat saya yang serial keyakinan aja 9 mah ada itu. Penggunaan kemudian ayat 16, 17 dan doa-doa yang lain benar-benar super keren. Ketika kita memakai episode atau memakai pelajaran pada hari ini bahwa doa bisa memakai ayat Quran plek 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 meskipun redaksinya bukan redaksi doa. Apalagi jika redaksinya adalah redaksi doa, bisa dirubah, bisa tidak. Sampai sini tentu buat mereka-mereka yang baru ngaji dengan gaya begini, baru ketemu dengan pengajian seperti ini, blank-blank. Tapi saya kasih contoh, mudah-mudahan dengan contoh ini agak mendekati, agak membuat pemahaman. Saya kasihlah contoh, bukan kisah Nabi Musa, tapi kisah kekinian. Ada perusahaan butuh duit banget, yang kalau diterima beres nih urusan. Tapi tahu ini nggak benar. Pada saat seperti itu kita boleh rubah doa ini, boleh enggak gitu. Maksudnya boleh rubah boleh enggak? Boleh blok pakai doa 17 ini. Ya Allah, sekalinya ada proyek begini model. Proyeknya sebenarnya nggak ada, kita didatengin. Pokoknya Anda tanda tangan aja. Nanti duit parkir, terus keluarin lagi buat Anda 20%. Keren kan? Problemnya adalah ketika nanti kelak di audit, misal. Nah pada saat itu kan nyari bahasa Arabnya susah. Ya kalau saya alhamdulillah sama nggak ngerti. Lah kalau yang nggak ngerti beneran, nyari bahasa Arabnya gimana? Sedangkan berdoa itu sebaik-baik doa adalah Quran. Tapi mencari yang cocok nggak gampang. Alhamdulillah nih sekarang di posisi ibu bapak yang mendengar ini sekarang udah punya modal ini. Di kehidupan sehari-hari akan ketemu aja modal kayak begini. Kita nggak bantu adik kita bantu emang dia salah, ada ntar ketemu. Nah nyari bahasa Arabnya susah, nyari Qurannya susah, pakai ini aja. Qala Rabbi, gitu aja langsung. Ya. Bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Cuman nanti afirmasi kita, maksudnya ucapan kita, omongan kita,
visualisasi kita, imajinasi kita sesuaikan dengan problem yang kita kemudian hadapi. Ingat peraturannya sekarang, saya mau nanya satu hal. Ingat peraturannya. Oke, paham apa enggak? Nah, bagus. Peraturannya sederhana. Paham ngangguk, nggak paham gelek. Paham apa enggak? Dibilang paham kagak ngangguk, dibilang nggak paham kagak gelek. Apa yang dipahami coba? Apa yang dipahami? Kejadian-kejadian seperti ini demi Allah akan terjadi aja. Kalau mengganti gimana? Kalau mengganti karena tadi adalah kantor, oke, kan dia juga nggak bisa kerja sendiri nih. Sebagai pimpinan, misalkan kayak saya tetap manggil misalkan Kiai Jamil yang lebih tinggi daripada saya panggil Kiai Jamil. Saya datang kepada beliau, saya datang kepada Sani, Kiai Tarmizi, dudukin dah semua. Ini gimana nih? Ini peluang sebenarnya. Kita disuruh misalkan ngadain sapi, tapi sebenarnya sapi sih nggak ada. Kan kalau bos taunya dari sono taunya ini sapi di drop ke kita, terus kita bagiin, dah nggak ketahuan tuh di mananya, kemana-kemananya. Nah mereka butuh catatan itu aja, mereka transfer duit, terus kita balikin, terus kita dapat 20%. Nah, kemudian misalkan Kiai Jamil nggak setuju, Kiai Sani nggak setuju, Kiai Tarmizi nggak setuju, saya juga sih rada-rada nggak setuju. Nah, terus kita berdoa supaya terhindar dari beginian. Nah supaya terhindar itu, karena kami mengerti misalkan bahasa Arabnya, rubah dikit. Kalau tadi alayya, di sini kita rubah menjadi alaina misalnya. Apakah itu termasuk mengubah Quran? Tidak. Kolanya gimana? Kolanya dihilangin. Karena udah menjadi doa kan? Langsung Robbi. Coba perhatikan ayat 17 surah Al-Qasas halaman 387. Langsung nih. Rabbi bima an'amta alaina falan nakuna zahiran lil mujrimin. Bisa dipahami ya? Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ada nggak di situ redaksi? Misalkan yang membuat kita tahu bahwa Al-Fatihah itu misalkan bisa membuka hati seseorang. Ada nggak redaksinya di surat Al-Fatihah? Nggak ada kan? Tapi secara kosakata, bahkan secara nama dari surah itu namanya Al-Fatihah, surah yang pembuka. Maka sah kita berdoa dengan surat Al-Fatihah, pengen membuka hatinya seseorang tanpa perlu mengubah ayat demi ayat di dalam surat Al-Fatihah. Misal lagi kita ketemu ayat mengandung ayat tentang Masjidil Haram. Ya yang paling famous misalkan Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bisa ayat ini menjadi doa. Redaksinya bukan doa loh. Redaksinya bukan doa, tapi dia bisa nggak menjadi doa? Bisa. Tulis. Contohnya adalah surah Al-Isra ayat 1. Contohnya adalah surah Al-Isra ayat 1.
Satu. Ayat ini tidak dan bukan berisi doa. Ayat ini tidak dan bukan berisi doa, tapi bisa menjadi doa dengan membawa ayat ini kepada afirmasi, visualisasi, imajinasi. Bisa diperjalankan Allah ke Masjidil Haram, bahkan ke Masjidil Aqsa. Jadi buat kita nggak mesti tuh berdoa begini loh. Ya Allah, perjalankan saya ke Masjidil Haram. Ya Allah, naikin saya haji. Ya Allah, pergiin saya umroh. Ya Allah, bikin saya ke Aqsa Palestina. Bisa nggak usah begitu. Caranya adalah baca aja tuh ayat itu. Tapi ini jalan. Pikirannya jalan, imajinasinya jalan, visualisasinya jalan. Bahwa yang diperjalankan oleh Allah bukan cuma Nabi Muhammad SAW, tapi yang diperjalankan adalah kita. Sampai sini paham lah ya, insya Allah. Nah makanya buat anak-anak ayah yang ada di bawah, ya, buat anak-anak ayah ada di bawah, putri-putri ayah yang ada di bawah nih, yang dari Cianjur, masya Allah. Doain ya Bu, mudah-mudahan putri-putri saya ini bisa kuliah di Mesir, Maroko, Jordan, Amerika, Australia, Kanada, Cipondo. Idaku, Poris, Poris sama Paris tipis-tipis aja itu. Doain putri-putri saya tuh mudah-mudahan besok ada yang jadi wali kota, bupati, gubernur, presiden, insya Allah, amin. Ada yang jadi tukang bakso nanti, tukang sate. Ini nggak ada amin, ini tukang sate. Suaranya mah tukang bakso, tukang sate mereka gak amin. Tukang bakso lo kalau 100 cabang, oh, baru amin. Tukang mah tukang sate, tapi 100 cabang, masya Allah. Satu cabangnya untung 10 juta, bu, satu malam. Berarti satu malam itu 1 miliar itu. Nah, contoh lagi nih misalkan. Jadi gini ya, tulis, biar nggak lupa, tulis. Karena judulnya adalah afirmasi. Ini ibu-ibu ada yang bingung, afirmasi apaan sih Ustaz? Afirmasi itu omongan. Omongannya apa? Ucapannya apa? Itulah afirmasi. Bahasa kerennya itu afirmasi. Iya. Tulis aja, tulis tuh, afirmasi adalah ucapan, omongan, kalimat gitu. Oke, afirmasi, visualisasi dan imajinasi itu bisa seluas-luasnya. Karena judulnya adalah afirmasi, visualisasi dan imajinasi, maka bisa seluas-luasnya. Contoh tadi saya bercanda sama anak-anak saya bercanda sama putri-putri saya, santri-santri kami. Ini anak-anak hebat. Nanti kita minta doa dari beliau-beliau. Tadi kan saya bercanda tuh, tukang bakso, tukang sate, gitu kan. Ini bisa kok pakai doa ini. Coba, di mana sambungannya? Di mana sambungannya coba? Kata-kata pengen jadi pedagang, pebisnis, pengusaha yang hebat. Urusannya apa sama doa ayat 18, 17-nya apa? Kamimin apa coba? Ada sambungannya di situ.
Coba lihat sambungannya, ada nggak? Dengan keinginan menjadi pengusaha, pedagang, pebisnis, begitu ya, pengen jadi tukang jahit lah, tapi kemudian punya butik sendiri, mempekerjakan 200-300 karyawan, buka konveksi Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya misalkan. Tapi ayatnya dipakai buat bantalan doa ini. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Lah kok bisa? Ini hebatnya Quran. Kan kayak kagak nyambung tuh kalau dari sisi doa. Coba Sri baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Lil Mujrimin. Ini faktor tua emang. Ya, mata nggak pakai kacamata. Bener. Iya, kita udah 40 kata. 40 kata emang mesti pakai kacamata kadang-kadang. Alhamdulillah. Coba baca artinya. Musa berkata, "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tiada akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa." Nah, kok bisa ini? Misalkan saya sebagai pelaku afirmasi, visualisasi, imajinasi, kan kita ngomong kemana-mana nih, entah gue jadi pengusaha, entah gue jadi pedagang, entah gue jadi pebisnis, malah gue mau bangun nih imperium, pokoknya pengen bikin usahanya yang gede segede-gedenya. Tapi doanya ini, orang bilang kagak nyambung. Iya, kalau secara redaksi nggak nyambung, tapi secara nawa itu apa? Kalau nanti ini berhasil, saya nggak akan pakai buat maksiat. Nyambung nggak jadinya? Nyambung. Oh, itu bisa-bisanya si Ustadz aja. Tulis. Bukan bisa-bisanya Yusuf Mansur. Iya, tulisnya begitu. Bukan bisa-bisanya Yusuf Mansur. Ini namanya iqtibas. Dalam ulumul Quran atau dalam bahasa ya ilmu loghah disebutnya iqtibas. Ini pinter itu, cakep. Baterainya masih penuh. Tambah paham dong sekarang dong. Oh iya, bisa begitu ya? Iya bisa. Bisa nggak juga kita bawa kepada doa yang sekalian dah, supaya jadi pribadi kita itu seperti Nabi Musa. Nggak bisa kita ngelihat kemungkaran, nggak bisa kita bela kemungkaran, nggak bisa kita ngelihat kemudian kesalahan, apalagi melakukan kesalahan, bela kesalahan, terus kita ngamalin doa ini. Jawabannya bisa. Jadi perbendaharaan doa kita jadi banyak nih. Kan doa kita kadang-kadang gitu-gitu aja, asal disuruh doa, alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'mal kafi. Ya itu. Ntar disuruh baca doa lagi, itu lagi. Baca lagi, itu lagi. Kenapa? Ya, nggak pernah belajar doa yang lain. Malah ada yang doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Ya Allah, doanya sama mau ustaz yang kemarin. Amin. Dikata doanya sama mau ustaz yang kemarin. Keren loh kan? Kita pengen dong jadi pribadi yang nggak mau nolongin orang-orang yang berdosa. Ngapain? Nggak mau kita bareng-bareng sama orang yang berdosa, berkelompok sama orang-orang yang berdosa. Satu panggung, satu kemudian kelompok, satu kemudian perahu. Nah, supaya bisa terhindar kayak begitu, ini kita jadiin wirid. Nah, kalau udah dijadiin doa dan wirid, plek, kolanya nggak usah dihilangin, gitu kan? Robbinya sama, an'amta alaiyanya sama, bima an'amta alaiyanya sama, falannya sama, akunanya sama, zohironnya sama, lil mujriminnya sama. Maaf ya saudara-saudara yang sebentar mati Allah. Tulis. Maaf ya saudara-saudara. Ya tulis begitu. Dulu saya belajar kayak begitu, nggak ngerti kalau kemudian guru saya mereksa. Ketika guru saya mereksa dan mendapati tidak seperti yang dia perintahkan,
saya langsung dinasehati, Ustadz itu pengen punya anak taat, kamu tuh nggak taat. Dipikirnya percuma, poin, kayak bercanda, nggak ditulis. Iya loh, ini kan hikmahnya begitu. Jadi nyuruh nulis nih, ayo apaan gitu. Itu bukan cuma nggak taat, tapi ngebantah. Hukumannya kudu bawain lemper. Apa tuh tadi gue lupa tuh? Apaan? Apa? Oh iya, maaf ya saudara-saudara. Udah tulis belum itu? Ayat 26 dan 27. Ayat 26 dan 27 surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Ya jadi beneran pengen lemper gua. Ambilin lemper aja tuh. Ada nggak? Lupa. Lagi live terkelihatan makan itu. Kan katanya lagi ini six pack. Usaha. Kalau pantas juga kagak six pack sih makan lemper. Maaf ya saudara-saudara, ayat 26-27 surah Ali Imran kalau dibaca full, ayo, kalau dibaca full, sesungguhnya kayak bukan doa. Titik. kecuali bismillah, diilangin kulnya, diilangin, tulis qaf lam. Nih perhatiin cara nulisnya, kecuali diilangin gini cara nulisnya, qaf lam, terus kasih tanda petik di atas 2. Nah, ini bahasa Indonesia. Saya dari dulu bahasa Indonesia 10 dari dulu, cuman yang lain 100. Paham nggak apa yang tadi saudara tulis? Ayatnya kan apal, sebagian besar hafal ayatnya. Apa ayatnya? Qulillahumma malikal mulk. Aslinya tuh sebenarnya itu kalau itu ayat dibaca sempurna, kulnya dibawa, harusnya itu bukan jadi doa. Orang disuruh ngomong lagi. Kan kita disuruh ngomong kan, kul, katakanlah. Apa yang dikatakan sama kita? Allahumma malikal mulki. Harusnya nih kalau kita bicara hitam putih, bukan bicara seperti yang kita pelajari pada sore hari ini dengan izin Allah Jalla Jalaluh. Harusnya kan ketika kita berdoa memakai ayat 26-27, kulnya nggak usah dibawa. Langsung saja, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka. Nah, tapi tidaklah menjadi salah. Tadi kembali ini pada tulisan di awal, nggak masalah tuh kita plek berdoa dengan ayat suci Al-Quran meskipun redaksinya bukan redaksi doa, apalagi jika ia adalah beredaksi doa. Yang beredaksi doa apa? Ya tadi kulillahumma beredaksi doa, atau yang tadi tuh yang kita pelajari pada hari ini, qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Yang bukan berbentuk doa tadi sudah belajar. Apa itu? Subhanalladzi asra. Ibu-ibu tahu kan subhanalladzi asra?
Itu kan kisah tentang perjalanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nggak ada tuh doa di situ, tapi itu ayat diambil sama kita, gitu. Oke. Kemudian kita jadiin doa. Contoh lagi yang buat ibu-ibu apa? Tulis. Contoh lagi yang buat ibu-ibu, koma, apaan? Kasih tanda tanya. Ganti paragrafnya. Ganti paragrafnya. Ya apaan? Ayo, ini bandel apa yang bantah? Ya apaan? Udah tulis. Ganti paragraf. Surah Maryam, surah Yusuf. Kan ibu-ibu tuh kalau hamil 7 bulan ya, kan dia baca surat Yusuf. Maksudnya bagaimana? Supaya anaknya seperti Nabi Yusuf. Kenapa dia baca Maryam? Supaya anaknya seperti Siti Maryam. Lah, itu namanya doa. Ini juga tulis. Ini juga yang menjadikan, ini juga lah yang menjadikan mau ada sambungannya kek, mau enggak kek, dia bingung, gue mesti nulis apa adanya nih. Emang gini loh, maksud saya tuh nanti kan ibu-ibu tuh kan dakwah ya, dakwah ke orang. Nanti ingat yang ditulis tadi ngomong, dah maaf ya saudara, gitu kan. Gitu. Apa tuh tadi? Apa? Dari awal. Surat apapun, ayat apapun, terserah aja dibawa kepada doa juga apapun. Contohnya adalah Al-Waqiah dengan kekayaan. Nah, orang pada ribut kan, apa hubungannya Waqiah sama kekayaan? Di ayatnya tentang neraka, kiamat. Dari mana judulnya? Ini ngaji begini nih. Emang jawabannya nggak bisa sepatah dua kata. Gimana jawabannya? Kasih linknya aja. Cara ngejawabnya kasih link nih, lu dengerin Yusuf Mansur gitu dah. Itu paling benar udah. Nanti dia ngikutin tuh. Iya ya. Dibaca surat Maryam supaya kalau anaknya lahir emang perempuan kayak Maryam. Dibaca surat Yusuf kalau emang nanti dia lahir tuh laki-laki kayak Nabi Yusuf. Kenapa orang zaman dulu pakai dua-dua Yusuf Maryam? Dulu kagak ada USG. Kalau sekarang lebih enak, jadi strike, ceng, langsung Yusuf gitu. Atau lahirnya Maryam, lo repot gitu kan. Lahirnya perempuan, ini gimana USG? Yang bener emang tetap dua ada bacanya begitu. Nah kalau kita bawa kepada teori hari ini, sesungguhnya doa bisa memakai, gitu kan? Nggak usah ditulis lagi, udah ditulis di awal kan? Kan tadi udah ditulis di awal. Bisa blok gitu kan? Memakai redaksi Quran meskipun dia tidak berisi doa. Maka ini akan menjawab sedikit dari pertanyaan orang-orang. Apa hubungannya Waqiah sama kaya? Lalu mah ada-ada aja. Ya buat lo emang nggak ada, buat gue sih ada. Apa hubungannya? Doa aja. Pokoknya afirmasi, visualisasi, imajinasinya jadiin itu jadi doa. Kalau udah begitu judulnya,
Mau al-hakumut juga boleh. Oh, di judulnya begitu. Al-mutaffifin juga boleh. Bisa dibawa. Coba tulis. Bisa dibawa. Kemana aja. Tadi udah ditulis di atas. Bisa seluas-luasnya. Kita baca nih misalkan, ya, tulis di situ. Tulis. Kita baca misalnya al-mutaffifin. Tapi kita berafirmasi gitu loh. Kita jangan jadi pedagang yang disebut sebagai al-mutaffifin. Jadi juga ini doa. Kalau nanti nih ya Allah saya bisa jadi pebisnis, jangan sampai celaka. Jadi juga doa. Kelihatannya kayak bukan doa, agak ada redaksi doanya kok. Tapi kenapa dia bisa menjadi doa? Karena kosakatanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka al-mutaffifin. Misalkan saya ngomong nih kemana-mana, amalin ayat ini, amalin al-mutaffifin. Insya Allah Anda akan jadi pedagang yang hebat, Anda bakal jadi pebisnis yang hebat, Anda menjadi pengusaha yang hebat. Nanti muncul pertanyaan, mana dalilnya? Emang juga kalau dalilnya plak kagak ada. Misalkan qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau pengen jadi pedagang baca al-mutaffifin. Kagak ada. Dari mana judulnya tadi? Tadi yang kita bahas sudah. Ya kan terjemahannya, penjelasannya nggak bisa sepatah dua kata. Sodorin linknya tuh, linknya Maimunah Mansur tuh. Nih jawabannya ada di sini. Lo ngaji dah. Udah dibuka al-mutaffifin? Yuk kita ngaji bareng-bareng. Anak-anak ayah kita ngaji al-mutaffifin bareng-bareng. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illin wa ma adraka ma 'illiyun
kitabun marqum alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim wa mizajuhu Masyaallah. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafizin فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. Nggak ada sambungannya. Kalau kita maksain secara dalil letterlock gitu ya, dalil yang benar-benar letterlock bahwa al-mutaffifin bisa membawa Anda menjadi pengusaha, ya nggak ada. Tapi demi memperhatikan kosakata, dia jadi ada. Saya seringkali ketika ada yang nanya begini, apa hubungannya Pak Ustadz waqi'ah sama kekayaan? Pertanyaan saya, Anda udah baca artinya belum? Bukannya itu ayat tentang kiamat? Dari mana taunya? Judulnya udah baca belum? Jangan kemana-mana. Udah baca belum artinya? Dari idza waqa'atil waqi'ah sampai fasabbih. Iya sih belum, baca dulu kita. Tertahu dah. Ada nggak hubungannya sama kekayaan? Sama economic value ada nggak? Impact kepada ekonomi ada nggak? Baca dulu. Orang kagak ngaji tentang alam mutaffifin, terus kita bilangin sama dia, lu pengen jadi pedagang hebat nggak? Pengen. Lu pengen, lu baca tuh alam mutaffifin. Pertanyaannya berapa kali? Ini bukan persoalan berapa kali, lu baca. Baca artinya, bukan soal berapa kali nih. Coba baca artinya. Nanti menginspirasi dia. Akhirnya dia berafirmasi pengen jadi pengusaha yang tidak disebut yang celaka. Gitu. Dulu saya pengen ke Masjidil Haram. Zaman-zaman dulu nih pengen banget, ya Allah, kayaknya kangen bener. Pengen kayak orang-orang gitu. Apa diantara yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah mengumpulkan ayat-ayat yang ada haramnya. Jadi ayat-ayat yang ada kosakata haram saya kumpulin, saya jadiin wirid. Banyak tuh. Di Al-Baqarah ada. Bahkan ya kita orang kami ngedawamin alfil. Hubungannya apa coba alfil? Lilafi Quraisyin ilafihim. Bahkan suratain ya, dari mulai alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ama Quraisy dulu jadi satu tuh.
Dua surat itu jadi satu, plak gitu. Kemudian dipecah jadi dua, deng, jadi Al-Fil sama Quraisy. Dulu jadi satu surat itu. Dulu saya termasuk yang pengen, gara-gara pengen ke Mekah gitu, pengen ke Madinah, pengen pergi ke haji, itu ngedawamin Alam Taro sama Li'ilafi Quraisy. Kalau dipikir-pikir secara langsung kagak ada hubungannya. Maksudnya nggak ada hadis yang mengatakan gitu ya, lu baca ini nanti nyampe Mekah. Tapi secara kosakatanya, dan kejadian tuh, begitu saya sama istri saya pertama kali berangkat ke sono, kita dipandu loh ke tempat kejadiannya Al-Fil. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bener itu. Ustaz Didi tuh yang bawa kita ke sono. Nih di sini nih dulu nih, begitu. Nih garisnya nih. Di sini nih pada rapat pengen nyerang kota suci Makkah. Ya kalau sekarang emang kerasa dekat karena pakai mobil kan. Di zaman dulu Raja Abraha dari Yaman parkirnya di situ. Dia nggak pengen kotor, kaki gajahnya tuh nggak pengen kotor, pengennya orang Mekah ngancurin sendiri Ka'bahnya. Dikasih waktu lah tuh 3 hari gitu kurang lebih. Nah kita baca nih, saking pengennya pergi tanah suci kita baca. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ayo baca. Wa arsala alaihim tarmihim faja'alahum. Hebat nih anak-anak ayah, siapa namanya? Bukan yang bawah, yang atas. Ini lo ada adik-adik kamu nih pinter-pinter, ya Allah. Coba siapa yang mau maju sini baca surah Quraisy? Ayo ada. Ayo siapa yang mau maju? Ayo. Woi, mana videonya dong? Videoin dong. Aduh, sip sini maju. Masya Allah, hebat dah. Nah, ayo baca berdua surah Al-Quraisy ya, Li'ilafi Quraisy. Nih, maaf akhirnya. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Sadaqallahul azim. Siapa namanya tadi? Wafa. Coba baca. Siapa namanya? Diva. Ayo baca. Li'ilafi. Wafa sini, tetap sini. Li'ilaf. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf hal ya'budu rabb hadzal bait allati at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Oh, Wafa sama Diva ada hadiah masing-masing 50.000 dari mamanya. Dari Bunda Sri. Oke, ucap. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Cakep. Salim dulu sama Bunda Sri. Salim. Cium dulu. Biar solehah insya Allah.
Oke, Wafa, Diva bagi 2 sama Ustaz. Makasih ya. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Anak-anak ayah yang putri, silakan langsung ke rumah ayah. Ya, silakan langsung ke rumah ayah. Boleh di teras, boleh ke atas tuh, ke rooftop ya. Silakan ke sana lagi. Boleh berenang, boleh. Ada 2 kolam, 1 kolam ikan tuh. Ya, sana lagi. Udah, jangan suruh ke sana, suruh main. Kasihan anak-anak. Dia temenin. Sama-sama. Anak-anak pesantren Darul Quran Cianjur. Ya. Alhamdulillah. Ya, sana udah. Udah sampai sini. Mudah-mudahan pengajian kita ada manfaatnya, ada keberkahannya, dan bertambah juga ilmunya. Kaitan nanti dengan ayat 17, kita kan belum membahas secara total ya. Nah, saran saya adalah baca tuh ayat ya, 16 tuh ya. Surah apa? Al-Qasas ayat 17 dibaca lagi, berulang dan berulang sampai mendapat pemahaman tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Windu paham Windu? Kita belum menjelaskan ya tentang uslub. Tadi kan di awal bilang uslub kan, ini uslubnya keren karena yang dipertaruhkan nikmat Allah. Ya Allah, misalnya gini ya, makasih ya Allah saya udah dikasih anak, enggak, saya nggak akan nyakitin anak saya. Nah, itu uslubnya dari sini, bima an'amta alayya. Makasih ya Allah karena saya udah dikasih tetangga, saya janji deh nggak akan nyakitin tetangga. Nah, ini juga bagian nanti dari tadabbur Rabu yang akan datang. Tapi PR-nya tuh perhatiin, ayat ini dipelajari bolak balik. Pelajari yang belakang 16, pelajari yang belakangnya lagi 15, 14, 13, 12 sampai ke ayat 1 surah Al-Qasas. Bila mana masih sempat berarti terusin 18, 19, 20, 21, nanti 22. Cukup deh sampai 22 walamma tawajjaha. Itu dulu buat modal nanti ngaji Rabu yang akan datang. Selamat menikmati lempernya. PPP apa itu? Hah? Bugis. Hah? Bugis. Apa itu? Kelapa. Oh, kelapa. Ayo kita doa dulu. Kita doa dulu. Ikutin doanya, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Mau makan kan? Makan kue kan? Ya udah itu doa makan aja dah. Makasih ya ibu-ibu semua, dan terima kasih semua yang mendengar. Insyaallah semua ada pahala dan kebaikannya. Salam buat semua keluarga di rumah. Kasih tahu untuk siap-siap milih Yusuf Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.